pasien untuk makan ataupun minum. Kenapa? Harus hati-hati. Ditakutkan tadi karena tidak adanya bising usus. Nah, nanti ketika ada makanan yang masuk itu tidak akan diterima oleh usus, ya. Tidak akan diterima karena memang tidak si bising ususnya belum normal nih ya, belum terdengar. Nah, jadi akan menumpuk di lambung. Nah, ketika makanan tertumpuk di lambung itu akan memicu terjadinya apa? Tadi ya, kembung ya, ya begah karena penuhnya makanan di lambung sehingga si pasiennya harus di NGT, dipasang selang ke hidung. Nah, itu harus hati-hati. Jadinya itulah mengapa ketika kita menemukan pasien dia habis operasi harus betul-betul kita periksa bising ususnya, nggak boleh sembarangan. Jangan makan, minum pun itu pun harus diatur, Neng, ya, kalau pasien pos operasi. Kalau benar-benar terdengar adanya bising usus, oh berarti si ususnya udah siap nih menerima makanan maupun minuman. Tapi kalau belum siap, ya, jangan sampai kita berikan minum atau makanan, itu bahaya. Oke, bisa dimengerti ya? Ya, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nah, ini kenapa sih kalau pada abdomen kita harus lakukan pemeriksaan auskultasi dulu. Kenapa Bu nggak papasi dulu atau perkusi? Kenapa harus langsung auskultasi? Nah, ini ada jawabannya. Karena, nah tadi kalau kita melakukan penekanan ya atau papasi pada perut ya, nanti nah ketika kita melakukan pemeriksaan auskultasi, nah itu akan menghasilkan suara usus palsu ya. Nah, akibat dampak dari pemeriksaan perkusi atau palpasi yang kita lakukan pada bagian abdomen. Jadi ini mempengaruhi terhadap pemeriksaan. Makanya kalau abdomen ya kita harus lakukannya itu adalah langsung dengan auskultasi, nggak palpasi dulu ataupun auskultasi dulu, tapi harus langsung auskultasi. Oke, bisa dimengerti? Oke. Oke, ini adalah auskultasi ya, stetoskop ya. Stetoskop itu ada 3 macam nih ya ukurannya. Ada yang buat neonatus atau bayi, ada yang buat anak, dan ada yang untuk dewasa. Nah, untuk bagian-bagian stetoskop ini, nah mungkin kalian tahu, ada yang dinamakan diafragma, ada yang dinamakan bel, ya. Nah, kalau sekarang kita gunakan sisi diafragma itu ketika kita akan mendengarkan suara yang frekuensinya rendah, ya. Ya. Lalu kalau suara bel, nah ini adalah kita jika akan mendengarkan suara yang lebih nyaring, ya. Nah, kita gunakan dengan bagian bel, ya. Ini gambarnya ini. Oh, kebalik. Salah. Maaf. Bel itu kita gunakan pada suara yang berfrekuensi rendah, ya. Kalau yang diafragma ini lebih ke suaranya yang agak tinggi ya. Kalau yang rendah itu adalah bel. Ya, suara yang bernada rendah antara lain adalah jantung, ya. Lalu pembuluh darah, ya. Nah, perlu diingat bahwa fungsi pada sisi bel hanya terjadi bila alat ditekan lembut pada kulit. Apabila sisi bel ditekan dengan keras pada kulit, maka makhluk bersama kulit akan berfungsi sebagai membran, yaitu menyebabkan suara berfrekuensi tinggi. Nah, ini adalah gambar dari stetoskop. Nah, inilah yang dinamakan dengan apa? Yang seperti mangkok. Apa tadi? Sisi apa? Bel, betul. Nah, ini yang bagian agak panjang, ya agak lebar, yang ini nih, dan padat, dia tidak melengkung. Ini dinamakan bagian diafragma. Ya, oke. Nah, ini ya, jadi kita bisa tahu mana bagian yang akan periksa dengan menggunakan diafragma, mana yang akan kita periksa dengan menggunakan bel. Ya, nah, kalau jantung kita gunakan bagian yang mana? Udah mau bel? Tadi kalau jantung
Ayo. Kalau bel kita gunakan bagian mana nih? Kalau kita mendengarkan jantung, kita mendengarkan pada bagian diafragma atau bagian bel? Diafragma. Benar, diafragma. Baca lagi. Bel, Ibu. Kita gunakan sisi bel ya untuk mendengar jantung, arteri atau pembuluh darah. Nah, ini kita dengar bel ya. Oke. Kalau paru-paru bel atau diafragma? Bagian bel, bagian diafragma. Kalau paru-paru? Diafragma. Diafragma, betul ya. Oke. Nah, ini tahapan ketika kita akan melakukan pemeriksaan fisik, persiapan klien. Ya. Yang pertama adalah jelaskan ya apa yang akan kita lakukan, prosedur apa yang akan kita lakukan pada klien ya. Lalu atur posisi klien. Nah, lalu yang ketiga adalah persiapan alat ya. Nah, ini harus kita lakukan 3 poin ini ketika kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, ini adalah persiapan alatnya kita gunakan. Pen itu apa? Senter Ibu yang kecil itu. Oke, lalu stetoskop udah tahu ya barusan ya, stetoskop itu apa? Tong spatol itu apa? Untuk memeriksa apa? Tong spatol. Lidah. Betul, untuk memeriksa lidah yang kayak apa? Kayak apa sih? Panjang gitu kan? Pernah mungkin kalian kalau periksa ke dokter waktu kecil, buka mulutnya, terus lidah kita ditekan pakai alat panjang. Nah, itu namanya tong spatol. Snellen chart itu apa? Snellen chart? Snellen chart ini adalah tahu yang ABCD huruf yang buat periksa mata? Iya, Ibu. Nah, itu namanya Snellen chart. Nah, sphygmomanometer ini apa? Tensian. Reflekshammer? Untuk yang bentuknya seperti palu, Ibu. Iya, untuk menilai apa? Biasanya dipukulnya ke lutut, Ibu. Ke lutut, iya. Itu adalah untuk kita menilai refleks ya. Nah, refleks pada kaki. Nah, termometer sudah tahu, sarung tangan, jam tangan ya. Otoskop itu apa? Nah, alat untuk memeriksa telinga. Yang buat telinga gini, yang kayak corong. Nah, yang biasanya digunakan oleh dokter THT itu namanya otoskop untuk melihat keadaan dari telinga ya. Timbangan, tisu ya. Ini botol-botol ini buat apa sebenarnya, Neng? Buat apa nih botol-botol? Adanya sabun, disinfektan, air bersih. untuk Ini sterilisasi, Ibu. Iya, betul. Sebenarnya ini adalah untuk alat dekontaminasi ya. Dekontaminasi dari alat apa? Ini alat yang sudah kita gunakan. Seperti apa? Termometer. Termometernya misalkan kalau kita gunakan termometernya yang di ketiak ya, aksila. Tapi kalau sekarang kan kita sudah menggunakan termometer ini kan apa? Yang apa? Yang tembak kan? Ya, suhu tembak ya. Nah, sekarang kita gunakannya yang itu ya. Nah, tapi ini juga sih jarang juga di lapangan kalau kita temukan jarang ya. Biasanya disinfektannya itu adalah cukup dengan kita bersihkan dengan alkohol biasanya ya. Diusap dengan alkohol. Nah, desinfektannya seperti itu. Penggaris 2 buah untuk apa? Untuk memeriksa pembekakan pada vena jugularis. Nah, kalau kita temukan adanya pembekakan vena jugularis itu menentukan apa nih? Untuk menilai apa? Kelainan jantung. Kalau orang punya kelainan jantung, ketika kita lakukan pemeriksaan fisik pada bagian leher, nah, pemeriksaan fisiknya itu kita menggunakan penggaris 2 buah. Nah, untuk menilai pembengkakan vena jugularis. Kalau ada pembengkakan, nah kelihatan bahwa dia ada masalah pada jantungnya, ya. Kalau kayu putih, garam, gula, kopi ini untuk apa nih? Untuk pemeriksaan apa nih? Rasa dan bau, Ibu. Betul, ya. Kayu putih untuk penciuman, ya. Penciumannya baik atau tidak nih. Lalu garam, gula, kopi adalah untuk tadi betul, untuk
indera pengecap ya, indera rasa ya. Lalu bengkok, ini untuk membuang habis pakai ya, ke bengkok. Nah ini pemeriksaan fisik umum ya, penilaian keadaan umum dan antropologinya ya. Pemeriksaan fisik harus selalu dimulai dengan penilaian keadaan umum penderita yang mencakup ya keadaan sakit, kesadaran, kesan, status gizi. Dan penilaian keadaan umum ini akan diperoleh kesan apakah menderita dalam keadaan distres akut yang memerlukan pertolongan segera ataukah dalam keadaan relatif stabil sehingga pertolongan dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan fisik yang lengkap. Nah, ini dia. Jadi kalau sebelum kita melakukan fisik, nah, tadi dari awal sudah saya jelaskan, kita kan bisa menilai dulu nih keadaan pasien yang secara umum, ya. Bagaimana penampakannya ketika dia berdiri, ya. Nah, bagaimana kesadarannya. Nah, ini terlihat oleh kita, ya. Kalau orang sakit kan kelihatan ya dari pucatnya, dari lemesnya, ya. Nah, dari posisinya juga kalau orang sakit kan beda ya, enggak tegak ya, dia seperti yang lusuh, layu ya. Nah, lalu kesadarannya gimana nih? Apakah dia masih sadar atau tidak ya, misalnya, atau dalam keadaan pingsan ya, dan sebagainya. Lalu kesan dari status gizi. Nah, terlihat nggak sama kalian kalau ada pasien kalau status gizinya kurang, secara fisik bagaimana nih kalau status gizinya kurang? Nampaknya bagaimana nih kalau dari Kurus, Ibu. fisik? Betul, kurus ya. Kurus ya. Lalu rambut biasanya dia kering ya atau kemerahan ya. Matanya cekung ya. Nah, atau enggak bahkan bisa terjadi apa? Perutnya itu busung lapar ya, kembung. Ya, itu udah kelihatan ya, dia status gizinya kurang tuh. Nah, atau enggak misalkan yang datang itu adalah gemuk orangnya. Nah, jalannya pun susah. Nah, itu kelihatan status gizinya bagaimana kalau begitu? Termasuk status gizinya apa? Obesitas, Ibu. Obesitas, betul ya. Oke. Nah, ini adalah kesan keadaan sakit ya. Nah, ini kesan keadaannya sakit. Mungkin sekilas ya, ketika pasien datang ya, kita itu bisa menilai itu hanya berupa terlihat kesan ya. Nah, kesannya oh ini kelihatan orangnya lagi sakit nih. Nah, kan itu kan terkesan sakit ya. Nah, dan biasanya ini penilaiannya itu adalah berupa subjektif ya. Nah, tetapi tidak bisa juga nih kita simpulkan bahwa kalau orang sakit pasti kesannya itu adalah lemas gitu ya. Enggak berdaya. Jangan salah ya. Kadang ini pun adalah berubah, ya berbeda. Maksudnya berbeda gini. Contoh misalnya seorang penderita leukemia, dapat saja dia tampak sehat ya, bergizi dan tampak relatif aktif walaupun kenyataannya penderita tersebut menderita penyakit yang potensial fatal. Betul. Ya. Terlihat memang kalau misalkan orang yang contoh aja orang yang mengidap thalassemia ya atau yang kelainan darah. Ya. Kalau secara fisik dia kelihatan orang sehat kok. Ya, ceria, status gizinya bagus ya, berkomunikasi aktif, lalu postur tubuhnya sehat, nah kesadarannya juga baik. Nah, itu nggak kelihatan tampak sakit. Padahal sebenarnya dia itu sedang sakit, dia sedang mengidap penyakit thalassemia atau penyakit darah, dan itu pun menularnya itu adalah gen ya. Dia akan menurunkan pada anaknya. Nah, itu thalassemia ya. Nah, begitupun yang leukemia sama. Begitupun yang dengan penyakit jantung. Betul tidak? Ya. Nah, kelihatan sehat nih ya. Wow. Padahal dia mengidap penyakit jantung ya. Nah, padahal dia lagi sakit. Tapi dia nggak kelihatan. Nah, inilah ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, orang yang sehat ya belum tentu sakit, yang sakit juga belum tentu dia tampaknya gimana sih cara, jadi orang yang sakit belum tentu dia menampakkan ciri orang sakit. Nah, gitu maksudnya ya. Bisa aja dia terlihat sehat. Nah, orang sehat ya, kelihatan sehat ya fisiknya, belum tentu dia sehat. Mungkin juga dia memang sedang sakit. Nah, itu ya. Salah satunya. Nah, ini adalah facies adalah istilah yang menunjukkan ekspresi wajah
ya. Wajah penderita yang kadang-kadang dapat memberikan informasi tentang keadaan tulisnya. Penderita yang tersenyum, berbicara, atau tertawa biasanya dalam keadaan baik atau menderita sakit ringan. Fases juga dapat menjadi petunjuk tentang keadaan sakit yang cukup berat. Fasies kolerika didapatkan pada penderita dehidrasi berat, khususnya kolera dengan gambaran klinis, mata cekung, kering, serta muka yang layu. Nah, ini kelihatan. Ya, fasies, dia bentuk muka. Ya, nah, kelihatan kalau yang kurang, yang dehidrasi, yang kurang gizi, ya, status gizinya kurang, udah kelihatan ya dari fasies mukanya seperti apa. Lalu yang mental juga sama ya. Nah, ya, dia itu fasiesnya itu pasti karakteristiknya menampakkan matanya yang tampak kosong, wajah datar, dan respon yang lambat terhadap stimulus ya. Nah, oke. Tetapi yang keadaan seperti ini juga ya, pada keadaan bisu, tuli, buta, kelainan bicara, penyakit berat, dan penyakit dan penderita dengan masalah psikologis dapat memperlihatkan ekspresi wajah yang sama. Iya, betul. Ya. Jadi bukan dari psikologi saja ya, pasiennya apa masalah definisi mental, tetapi orang yang bisu tuli, buta kan, kan udah kelihatan ya, tampak wajahnya pasti kosong datar, tapi dia apa bukan berarti dia mengalami defisiensi mental ya, tetapi dia memang ada kecacatan dalam fisiknya. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, dari tampak sekilas bagaimana kita bisa menilai orang itu sakit ya atau sehat ya, dari cara berjalan, duduk ya, dan sebagainya. Oke. Nah, ini kesadaran ya. Ya, kita harus menilai nih kesadaran dari pasien ya. Nah, kesadaran itu dibagi menjadi secara kualitatif dapat dinyatakan sebagai berikut. Ada 6 macam nih ya kesadaran. Kesadaran yang pertama itu adalah, silakan bacakan nih yang lain nih. Yang bisa tolong bacakan nih. Jenis-jenis kesadaran. Silakan tolong bacakan. Ibu. Ya. Kesadaran baru dapat dinilai bila penderita tidak tidur. Kesadaran secara kualitatif dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kompos mentis, yaitu bila pasien sadar sepenuhnya dan memberi respon yang adekuat terhadap semua stimulus yang diberikan. Yang kedua, apatis, yaitu bila pasien dalam keadaan sadar, tetapi acuh tak acuh terhadap keadaan di sekitarnya. Pasien dapat memberi respon yang adekuat bila diberikan stimulus. Yang ketiga, somnolen, yaitu tingkat kesadaran yang lebih rendah daripada apatis. Pasien tampak mengantuk, selalu ingin tidur, tidak responsif terhadap stimulus ringan, tetapi masih memberikan respon terhadap stimulus yang agak keras, kemudian tertidur lagi. Oke, dari pernyataan tersebut adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu mohon maaf izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Kalau misalnya kesadaran ini dipengaruhi oleh faktor kesakitan atau apa ya? Misalkan ini yang tingkat kesadaran yang lebih rendah gitu, pasien tampak mengantuk kayak gitu, itu dipengaruhi sakitnya banget atau emang ya kalau misalnya penyakitnya ada penyakit khusus yang bisa kesadarannya somnolen gitu, Bu? Nah, oke. Oke, terima kasih Rianti. Nah, jadi gini ya, kalau kita orang sehat ya, ini tuh kesadarannya adalah kompos mentis. Kompos mentis itu adalah ya sadar, dia sadar. Kalau ditanya dia menjawab, ya terus responnya itu cepat ya. Terus kita kasih stimulus juga responnya cepat ya. Beda kalau yang kita temukan pada pasien yang apatis ya. Dia apatis itu dia sadar sebenarnya ya. Tapi ketika kita berikan pertanyaan, nah dia acuh tak acuh ya. Nah, terhadap lingkungan sekitar. Dia kadang memperhatikan kita, kadang enggak ya. Nah, dan kita tuh harus kasih stimulus dulu nih, baru dia bisa respon. Nah, ini adalah apatis.
Nah, ini banyak kita temukan pada pasien apatis ini banyak, ya. Nah, jadi nggak sekedar dia memang sakit aja ya, tapi emang ada juga nih orang yang dia emang sakit secara fisik dia sehat ya, tetapi ketika kita menilai kesadarannya, dia kesadarannya adalah apatis ya. Jadi orangnya lempeng gitu kan. Ketika kita jawab pertanyaan, dia jawabnya itu seperlunya gitu ya. Nah, dia tidak memperhatikan lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, lalu kalau somnolen ini lebih rendah lagi nih ya, lebih dari apatis ya. Pasiennya tampak mengantuk, selalu ingin tidur ya, tidak respon terhadap stimulus ringan, tetapi habis memberikan respon terhadap yang agak keras. Contohnya misalkan ini pada pasien, kalau kita temukan pada pasien yang sedang pendarahan, pasien yang mengalami pendarahan hebat. Ya, kan kita tahu bahwa oksigen itu selain dia membawa darah, dia juga membawa apa? Oksigen kan? Oksigen ke dalam jantung kan? Ya kan? Nah, sekarang dia mengalami pendarahan hebat. Apakah suplai oksigennya berkurang atau tidak? Berkurang, Ibu. Berkurang. Nah, itulah sehingga mengakibatkan oksigen pada jantung dan otak itu menurun. Sehingga kebanyakan orang itu dia selalu ingin tidur. Makanya kalian harus hati-hati kalau ada teman kalian yang bawaannya ngantuk terus di kelas. Hati-hati dia, kesadarannya somnolen. Bawahnya ngantuk aja ya. Tapi beda keadaannya. Kalau dia mah berarti udah penyakit ya, dia mah emang tumor ya, alias tukang molor dia tuh biasanya ya, ngantuk mulu. Nah, tapi kalau kita temukan pasien dengan kesadaran somnolen itu biasanya ya tadi, pasiennya udah gawat biasanya ya. Udah gawat ini, udah pendarahan hebat. Harus hati-hati. Lalu selanjutnya itu adalah, silakan bacakan, lanjutkan. Lalu yang keempat, sopor, yaitu bila pasien memberi sedikit respon terhadap stimulus yang kuat dan refleks pupil terhadap cahaya masih positif. Lalu yang kelima, koma, yaitu bila pasien tidak bereaksi terhadap stimulus apapun dan refleks pupil terhadap cahaya tidak ada. Ini adalah tingkat kesadaran yang paling rendah. Lalu yang keenam, delirium, yaitu keadaan kesadaran yang menurun serta kacau, biasanya disertai dengan disorientasi, iriatif, dan salah persepsi terhadap rangsangan sensorik hingga sering mengalami halusinasi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham jelas tidak dari pernyataan tersebut? Mohon maaf Ibu, yang delirium kurang mengerti. Oke. Delirium adalah keadaan kesadaran yang menurun serta kacau, biasanya disertai dengan disorientasi, iriatif, dan salah persepsi terhadap rangsangan sensorik hingga sering mengalami halusinasi. Kira-kira menurut kalian ini kita temukan pada pasien apa coba? Pasien apa coba? Halusinasi. Pasien dengan ODGJ atau pasien dengan gangguan jiwa. Nah, ya. Iya, dia halusinasi ya. Kadang dia tuh disertai dengan disorientasi, dengan tangannya yang bergerak-gerak, nggak karuan dan sebagainya. Nah, itu delirium, Neng. Ya. Nah, atau enggak misalkan dengan apa? Ya udah, ya, artinya ini sudah memang apa? Ya tadi dengan gangguan mental ya, bisa seperti itu ya. Atau enggak memang kita bisa temukan pada pasien yang memang sudah koma ya, lebih-lebih dari koma ini ya, yang sudah ada halusinasi. Misalkan contoh begini, kalau ada orang yang ini, yang apa namanya, yang sudah mau sakaratul maut ya, nah dia akan terlintas seperti apa coba? Ada yang datang itu menjemput, itu kan halusinasi kan? Nah itu delirium seperti itu. Ya, kalau udah melebihi koma nih delirium, ya. Lalu apa lagi ya? Kalau ini kesadarannya itu lebih, oh ya, maaf, saya ralat.
Yang delirium ini bukan yang gangguan mental ya, tapi delirium ini lebih ke ini. Halusinasinya itu adalah karena diakibatkan oleh tadi keadaan yang menyebabkan dia itu kesadarannya itu lebih-lebih dari koma ya. Jadi dia sudah berhalusinasi bahwa saya akan apa ya, itulah halusinasi, bagaimana lah mungkin ya kalau misalkan orang yang sakaratul maut lah ya. Nah, itu adalah sudah delirium ya. Ya sampai tangannya wah susah diatur ya. Nah, seperti itu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas untuk Intan? Sudah jelas Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ini pesan 100 gizi ya. Nah, ini apa pertanyaan yang di atasnya apa nih? Pernyataannya ini saya ketutup nih. Apa? Tolong bacakan nih. Secara klinis, Ibu. Ya. Bacakan coba, silakan. Kesan status gizi secara klinis dinilai dengan inspeksi dan palpasi. Pada inspeksi dilihat proporsi tubuhnya kurus atau gemuk, dan pada palpasi dinilai dengan cara mencubit tebal jaringan lemak subcutan. Lalu dengan pemeriksaan fisik dan antropometris dilihat dari berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, tebal lipatan kulit, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut. Ya, oke. Ada yang ditanyakan, Neng? Dari poin ini? Apa bedanya berarti kalau secara klinis atau dengan antropometri? Antropometri itu dengan pengukuran ya. Nah, jadi bagaimana? Ada perbedaannya? Kalau secara klinis mah dinilai secara kilas ya. Nah, secara inspeksi dan palpasi ya. Kan kelihatan nih kalau orangnya gemuk ya. Mungkin kita bisa apa? Kita cubit. Oh, ini tebal, berarti lemaknya banyak. Nah, begitu ya. Tetapi kalau antropometri itu lebih ke objektif ya. Kita ukur berat badannya, kita ukur tinggi badan, lingkar lengan dan sebagainya. Nah, ya. Jadi kalau secara klinis mal tampak secara inspeksi dan palpasi, kalau antropometri kita lakukan pengukuran ya. Oke, silakan bacakan, silakan. Ada yang dibacakan, tolong. Ya, saya minta tolong untuk bacakan ini berapa orang ini? Izin Ibu. Mahasiswa? Ibu izin. Lalu yang selanjutnya ada kulit. Yang pertama warna deviasi dari normal. Sianosis, kebiruan menunjukkan adanya penurunan suplai oksigen dari aliran darah ke jaringan. Lalu yang kedua ada flusing, adalah kemerahan menunjukkan hipervaskularisasi jaringan. Lalu yang selanjutnya ada jaundice atau ikterus, yaitu kering menunjukkan adanya peningkatan bilirubin. Lalu yang selanjutnya ada pallor atau adalah pucat menunjukkan hipovaskularisasi pada jaringan. Lalu yang kedua ada tekstur seperti halus atau licin, lalu dan ada lunak. Lalu yang selanjutnya ada turgor. Yang pertama ada kemampuan kulit untuk kembali ke keadaan semula setelah ditekan atau dicubit kurang dari 3 detik. Lalu turgor, kulit turun menunjukkan adanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Lalu yang keempat ada lesi atau tidak. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini Neng ya. Ketika kalian nanti melakukan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan kulit. Nah, yang pertama kalian nilai itu adalah dari warnanya atau definisinya ya. Bagaimana? Apakah dia cyanosis, apakah dia flushing, apakah dia jaundice ya, atau enggak dia pallor. Nah, ini sudah menjadi pegangan kalian nih ketika kalian akan memeriksa kulit. Nah, terlihat misalkan dia kulitnya kekuningan atau istilah medisnya disebut dengan jaundice atau ikterus ya. Terlihat dari kulitnya yang kering ya.
menunjukkan adanya peningkatan bilirubin. Bilirubin ini adalah enzim ya yang dikeluarkan, zat yang dikeluarkan oleh hati ya terlalu banyak ya, meningkat sehingga akan timbul kulit menjadi kering dan berwarna kekuningan. Nah, ini yang disebut dengan jaundice atau icterus ya. Nah, sianosis itu kebiruan ya, tampak kebiruan. Seperti apa coba? Bibirnya biru ya, atau enggak misalkan apa namanya? Tahu nggak kalau bahasa Sundanya gente? Tahu, Ibu. Nah, iya ya. Gentel itu seperti itu. Yang kebiruan kalau habis berenang tuh anak-anak kelamaan dia kedinginan. Nah, itu dia. Ya, akan tampak tadi si bibirnya kebiruan gitu, terus dia menggigil. Nah, itu artinya dia kedinginan sehingga suplai oksigen ke jantungnya itu dia berkurang. Nah, ya jadi harus hati-hati ya. Nah, itu namanya sianosis kalau kebiruan. Lalu kita periksa teksturnya, apakah dia halus, licin, atau lunak ya. Nah, lalu apa lagi? Turgornya bagaimana? Nah, ini turgor. Ada yang tahu apa itu turgor? Nah, ini harus diperiksa turgor ya. Turgor kulit itu kita akan menentukan bahwa si pasien tersebut dia mengalami dehidrasi atau tidak. Nah, tahu kan dehidrasi? Dehidrasi itu adalah kekurangan cairan tubuh. Nah, kalau seseorang pasien mengalami dehidrasi, kita periksa kulitnya dengan melakukan turgor. Ya, turgor itu apa? Dengan mencubit lengannya atau tangannya. Kalau kita cubit dan si kulitnya kembali normal, 3 detik dia kembali normal, artinya dia normal ya, dia tidak mengalami dehidrasi. Tapi kalau pada pasien dengan dehidrasi, nah ketika kita cubit, nah si kulitnya akan lambat kembali normalnya, itu akan lambat lebih dari 3 detik. Lambat sekali. Nah, itu dia yang menandakan bahwa seseorang tersebut dia mengalami dehidrasi. Ya, itu namanya adalah dengan turgor kulit. Nah, kalau lesi itu apa tadi lesi? Apa lesi, Neng? Sama kayak masa, Ibu. Hah? Sama kayak masa, Ibu. Luka, Ibu. Luka, Ibu, seperti sobekan. Kan nggak nyimak. Lesi itu luka, ya, adakah luka dan sebagainya ya. Nah, itu lesi. Nah ini hiperpigmentasi ya. Kalau misalkan ada hitam-hitam di daerah muka ya atau nggak di leher ya. Nah, beda kita harus bedakan dengan tanda lahir ya. Nah, kalau hiperpigmentasi itu kan kalau tanda lahir itu muncul ketika bayi lahir kan, nah itu tanda lahir. Tapi kalau hiperpigmentasi ini dia muncul ketika suatu keadaan tertentu. Misalkan contoh pada ibu hamil. Nah, pada ibu hamil sering mengalami hiperpigmentasi. Seperti apa? Si mukanya itu jadinya hitam-hitam, bintik-bintik hitam seperti apa? Flek-flek dan sebagainya ya. Begitu pun dengan leher ya, sampai seluruh tubuh. Nah, itu namanya hiperpigmentasi yang disebabkan oleh hormon pada saat dia hamil. Tapi setelah dia melahirkan, ini akan kembali lagi normal ya. Ya, si kulitnya tidak akan ada lagi bercak-bercak hitam ya di bagian tubuhnya. Nah, ini adalah hiperpigmentasi. Nah, ini adalah postur tubuh ya. Nah, kita harus bisa perhatikan ya kalau orang sakit ya. Nah, kalau orang sehat ya, postur tubuh atau habitusnya itu seperti apa ya. Biasanya kan kalau orang sesek ya, nah, biasanya postur tubuhnya bagaimana? Agak mencekung kan, dia agak bungkuk sedikit kan karena dia untuk ini apa? Sesek ya. Biasanya kalau orang sesek kan dia agak bungkuk sedikit tuh ya. Nah, ya, itu artinya pemeriksaan postur tubuh kita perhatikan. Lalu penafsiran umum pasien oleh pemeriksa. Ya. Nah, kadang memang sulit kita temukan ya. Kalau sekarang orangnya itu sering sakit-sakitan ya. Nah, ya. Atau enggak memang sakitnya berat, itu akan mempengaruhi pada tampak postur tubuhnya ya.
kadang dia akan terlihat tampak lebih tua ya, karena tadi penyakitan dan sebagainya ya. Nah, lalu nah ini ya, cara berjalan harus kita perhatikan bagaimana ya kalau orang yang sakit, stroke ya, ini adalah posisi-posisinya atau cara berjalannya seperti ini ya. Kalian bisa baca. Kalau yang pada pasien post stroke ini namanya adalah circumvention gait ya. Lalu yang fascinating gait ini adalah dengan pasien dengan Parkinsonisme ya, biasanya langkahnya kecil, cepat ya. Nah, lalu spastic gait pada lesi upper motor neuron, kedua tupai kaku seperti orang yang baru belajar berjalan ya. Nah, ini baca saja ya. Nah, oke. Ini, nah, cara berbaring atau duduk ini akan kelihatan ya. Nah, bagi seseorang yang sedang sakit ya. Nah ini atau pemerti pada dewasa ya. Pada dasarnya jenis pertemuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertemuan yang bersifat linear dan pertemuan massa jaringan ya. Oke. Ini ada ukuran pertemuan panjang. Ya, bisa tolong bacakan, Neng. Izin melanjutin Ibu. Penilaian status gizi dan antropometri pada dewasa. Pada dasarnya, jenis pertumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan yang bersifat linear dan pertumbuhan massa jaringan. Yang pertama, pertumbuhan linear. Bentuk dari ukuran linear adalah ukuran yang berhubungan dengan panjang. Contohnya panjang badan, lingkar badan, dan lingkar kepala. Ukuran linear yang rendah biasanya menunjukkan keadaan gizi yang kurang akibat kekurangan energi dan protein yang diderita waktu lampau. Lalu yang kedua ada pertumbuhan massa jaringan. Bentuk dan ukuran massa jaringan adalah massa tubuh. Contoh ukuran massa jaringan adalah berat badan, lingkar lengan atas atau LLA, dan tebal lemak bawah kulit. Apabila ukuran ini rendah atau kecil, menunjukkan keadaan gizi kurang akibat energi dan protein yang diderita pada waktu pengukuran dilakukan. Ukuran massa jaringan yang paling sering digunakan adalah berat badan. Ya, ini bedanya ya, linear dengan massa jaringan. Linear itu lebih ke panjang badan, tinggi badan ya. Kalau massa jaringan ini lebih ke pengukuran lemak ya, atau lebih ke berat badan ya. Jadi kan berat badan itu kan lebih ke massa ya. Nah, begitu ya, ini bedanya. Oke, nah ini ada gampang ya, ini mah untuk pengukuran berat badan ya. Nah, oke, berat badan ini adalah parameter pertumbuhan yang paling sederhana, mudah diukur dan diulang, serta merupakan indeks untuk status nutrisi sesaat. Beberapa keadaan klinis dapat mempengaruhi berat badan seperti terdapatnya edema. Edema itu apa? Edema atau udim itu apa? Pembengkakan. Bengkak ya, pembengkakan ya. Pembengkakan yang diakibatkan adanya retensi cairan pada tubuh ya. Nah, atau enggak organomegali. Apa itu organomegali? Nah, pembesaran organ tubuh ya. Jadi organ dalam tubuhnya itu besar. Lalu hidrosefalus, sudah tahu kan hidrosefalus apa? Nah, hidrosefalus itu apa? Yang apa? Banyaknya cairan dalam otak, ya kan? Itu namanya hidrosefalus. Jadi kelihatan kalau kepalanya besar kan? Nah, karena isinya cairan dan sebagainya. Nah, keadaan seperti inilah yang mempengaruhi berat badan seseorang ya. Kenapa? Karena ini kalau kita timbang akan lebih berat karena adanya apa? Massa ya atau enggak cairan dalam tubuh sehingga mempengaruhi terhadap berat badan seseorang ya. Nah, ini gampang ya untuk timbangan, kalian bisa baca, mungkin udah sering lah ya kalian. Tinggal pasiennya kita persilakan untuk berdiri. Sebelum ditimbang kan kita pastikan angkanya juga harus 0 dulu ya. Angkanya harus muncul dulu, harus di posisi 0. Kalau udah siap, baru kita suruh si pasiennya untuk ditimbang. Nah, begitupun dengan tinggi badan ya.
kita tinggi badan dengan melakukan alat mikrotois ya, yang ditempel di tembok ya. Nah, ini prosedurnya yang bisa kalian baca sendiri ya. Nah, dia itu digantung di atas ya. Nah, lalu nanti kita akan tinggal ditarik aja ya. Nah, untuk mengukur tinggi badan dari pasien. Nah, ini contohnya, lihat. Ya, si kakinya nempel, terus pandangannya lurus ke depan ya. Lalu kita tarik mikrotoisnya, nah akan timbul ini deh berapa hasilnya. Kita tinggal dibacakan. Lihat ini dia lurus posisinya ya. Oke. Oke. Nah, ini status gizi. Nah, untuk menghitung status gizi itu adalah dengan perhitungan IMT ya Neng ya. Nah, indeks massa tubuh ya. Bagaimana cara menghitung IMT? Yaitu dengan berat badan dengan kilogram per tinggi badan meter persegi. Ya, nih, tapi dikuadratkan tinggi badannya itu ya, dikuadratkan. Nanti akan muncul ya indeks massa tubuh seseorang ya. Nah, ini indeks massa tubuhnya atau BMI dari seseorang. Kalau yang normal itu BMI-nya itu atau indeks massa tubuhnya itu adalah 18,5 sampai 24,99 ya. Nah, hati-hati kalau kalian nanti diukur ya IMT-nya itu ternyata nilainya itu adalah kurang dari 18,5. Aduh, hati-hati nih kalian kekurangan gizi nih, underweight, kurang gizi ya. Atau enggak lebih dari 30 harus hati-hati karena kalian sudah masuk ke dalam obesitas ya, hati-hati. Nah, inilah bisa kalian baca ukur sendiri ya masing-masing IMT kalian. Bisa dihitung dari sekarang nih. Kalau kalian ingin tahu bahwa kalian itu masuknya ke klasifikasi kemana nih? Apakah normal, apakah underweight atau overweight? Silahkan ukur sendiri ya. Nah, ini macam-macam bentuk tubuh seseorang ya. Nah, mungkin pernah kalian temukan kalau orang yang bentuknya seperti ini kan? Ya. Nah, ini namanya adalah bentuk pir atau ginoid. Lemak disimpan di sekitar pinggul dan bokong ya. Tipe ini cenderung dimiliki oleh wanita. Risiko terhadap penyakit pada tipe ginoid umumnya kecil kecuali risiko terhadap penyakit artritis dan varices vena ya. Nah, seperti ini. Ini sering kita temukan. Lalu ini apple shape atau android ini sering kita temukan pada laki-laki yang perutnya buncit ya. Ya, oke, perutnya buncit. Ini biasanya lemak dalam perutnya itu lebih banyak ya. Nah, lalu ini adalah ovid. Nah, ini udah kelihatan banget nih ya, atau bentuk kotak buah. Ya, di sini terdapat pada orang-orang yang gemuk secara genetik ya. Nah, ini adalah tipe ovid. Nah, ini adalah tanda-tanda vital nih, yang akan kita lakukan nih, ya. Tanda-tanda vital apa saja yang termasuk dengan tanda-tanda vital? Nah, ada 4, yaitu adalah suhu tubuh, denyut nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Ini adalah pengukuran wajib bagi kita dalam melakukan pemeriksaan fisik, ya. Nah, tanda-tanda vital kita harus tahu. Kenapa? Karena tanda-tanda vital ini akan akan menilai ya status kesehatan seseorang ya. Nah, kalau dia misalkan mengalami kesakitan yang hebat, contohnya misalkan pasien yang mengalami pendarahan yang hebat, nah itu akan ditandai dengan gejala penurunan tanda-tanda vital dalam tubuhnya. Seperti suhu tubuhnya turun, denyut nadinya turun, pernafasannya turun, lalu tekanan darahnya turun. Ya. Nah, ini adalah kalau tanda-tanda vital ini mengalami penurunan, hati-hati nih. Ya. Pasien sedang mengalami shock. Kalau tidak ditangani segera, dia akan mengalami kematian. Ya, hati-hati. Ini mahasiswa masih memperhatikan saya nggak? Kalau saya stop aja nih. Saya stop aja ini karena banyak mahasiswa yang nggak memperhatikan, sibuk dengan cari handphone nih kelihatannya. Kelihatan nih nunduk terus pasiennya. Si mahasiswanya. Kelihatan dong kalau dia nggak memperhatikan. Nah, kepalanya nunduk terus tiap HP. Kalau memang nggak mau memperhatikan, saya stop aja deh. Capek juga saya nih ngomong dari tadi kalau nggak diperhatiin. Gimana, saya stop aja ya? Selesai ya? Ini masih banyak nih.
Ini masih banyak materinya. Jadi bagaimana? Saya stop? Saya stop saja? Jangan, Ini Ibu. kalian baca aja sendiri. Baca sendiri, belajar sendiri kalian. Nggak perlu dari saya. Gitu? Lanjut aja, Ibu. Lanjut, Ibu. Lanjut aja, Ibu. Ibu. Kalau ada mahasiswa yang udah pintar, udah deh jangan ikut perkuliahan saya gitu. Saya nggak butuh mahasiswa yang pintar ya. Kalau dia sudah pintar, silakan bisa keluar dari Zoom saya ya. Nanti kita ketemu aja pas praktek nanti ya. Saya akan tes untuk pemeriksaan fisik ya, terutama ketika kalian akan melakukan tanda-tanda vital. Ingat, kalian itu tenaga kesehatan ya. Kalau tenaga kesehatan, ini tuh wajib kalian harus bisa tanda-tanda vital, suhu badan, denyut nadi, pernafasan, tekanan darah, ini wajib. Kalian harus tahu, karena setiap saat inilah hal ini yang kalian lakukan. Sekarang ngaku aja tenaga kesehatan, tapi dia nggak bisa melakukan tekanan darah. Parah kan? Nah, gimana dia bisa ngurus pasien kalau sekarang meriksa tekanan darah aja nggak bisa? Jangan tekanan darah, ya. Cara dia mengukur denyut nadi atau pernafasan juga dia salah. Masa begitu? Masa yang seperti itu mau dikatakan tenaga kesehatan? Jadi ini pemeriksaan fisik ini memang fatal nih. Karena ini adalah keseharian yang kita lakukan pada pasien. Jadi saya mohon untuk perhatiannya nih. Kalau kalian sudah nggak mau mendengarkan saya, keluar aja dari Zoom. Nah ini udah ada 29 orang nih yang mendengarkan. Nah, berarti berapa orang nih semuanya yang keluar? Ada berapa nih ketua? Jumlah semuanya ada berapa? Siap, Ibu, jumlahnya ada 33. Sekarang ada 29. Berarti berapa orang? Izin, Ibu, ada yang satu device berdua juga, Ibu. Jadi semuanya masuk ini kan? Saya nggak bisa buka nih satu-satu. Nah ini untuk suhu tubuh ya. Kita tahu ya bahwa suhu tubuh ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, sehingga kemungkinan dia akan mengalami perubahan. Kalau dia misalkan seseorang dia berada di suhu ruangan yang dingin, nah ketika kita ukur pasti suhu tubuhnya akan turun ya, karena dia habis dari ruangan yang dingin misalkan ya karena AC. Nah, itu pasti akan mempengaruhi. Jadi bagaimana nih untuk suhu tubuh yang normal? Ya, pastikan bahwa pasien yang akan kita ukur itu adalah keadaannya sudah normal dulu deh ya, misalkan ya. Sudah tenang, dalam keadaan tenang ya. Baru deh kita bisa lakukan dengan melakukan pengukuran suhu tubuh ya. Nah, ini juga perubahan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kecepatan metabolisme basal tubuh, rangsangan saraf simpatis, hormon pertumbuhan, hormon tiroid, demam peradangan, status gizi, aktivitas, jenis kelamin, dan usia individu. Kenapa ini jenis kelamin adalah salah satu faktor yang mengakibatkan perubahan pada suhu tubuh. Kalau jenis kelamin berarti perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, kenapa berbeda? Nah, kembali lagi. Untuk laki-laki biasanya suhu tubuhnya itu lebih panas dibandingkan dengan perempuan. Kenapa lebih panas? Karena laki-laki, nah, kecepatan metabolismenya itu dia lebih cepat dibandingkan dengan perempuan. Nah, dan aktivitasnya ya, aktivitas laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Nah, sehingga ini menyebabkan suhu tubuhnya itu dia kemungkinan agak lebih tinggi dibandingkan dengan yang perempuan ya. Nah, ini adalah faktor-faktornya ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Nah, tadi yang sudah disampaikan ya. Oke, lingkungan, gangguan organ ya. Kalau kita ada mengalami peradangan, misalkan contoh yang sering dialami itu adalah radang tenggorokan ya.
sakit tenggorokan, malam sakit. Nah, dan kalau kita raba pun tenggorokan kita biasanya agak panas ya. Nah, ini adalah mempengaruhi ke dalam suhu tubuh, sehingga suhu tubuhnya itu bisa kemungkinan agak naik. Nah, oke. Dari 12 faktor ini, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu mohon maaf, kalau Ya. usia individu gimana ya, Bu? Nah, usia. Jadi maksudnya bagaimana nih kalau usia? Berarti kalau usia, berarti ada bayi sampai ke lansia, ya kan? Nah, kalau usia ini, contoh misalkan bayi. Nah, kalau bayi ini usia, suhu tubuhnya itu ya dia agak lebih rendah dibandingkan dengan yang dewasa, atau dibandingkan dengan anak-anak. Kenapa? Karena kembali lagi kalau bayi ini dia masih tubuhnya ini dia masih mengalami penyesuaian ya. Kan tadinya dia ada di dalam rahim. Nah, sekarang dia harus beradaptasi dengan lingkungan luar. Nah, sehingga itu mempengaruhi ke dalam suhu tubuh dia. Dan bayi pun dia lebih cepat untuk kehilangan panas, sehingga untuk bayi suhu tubuhnya itu biasanya akan lebih rendah, agak rendah ya. Nah, lalu apa lagi coba? Nah, kalau lansia, lansia biasanya dia kemungkinan agak panas sedikit, bukan panas, agak naik sedikit, tapi bukan berarti demam ya. Agak naik sedikit dibandingkan dengan yang normal. Kenapa? Karena kembali lagi, kalau lansia ini dipengaruhi ke dalam kecepatan metabolisme basal tubuhnya. Apa artinya? Artinya, kalau sudah lansia, kecepatan metabolismenya dia cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Lambat, Ibu. Lambat. Nah, kalau kecepatan tubuhnya lambat, ini bisa berdampak terhadap tadi, ya. Nah, suhu tubuhnya itu biasanya dia agak naik, ya. Nah. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan dari faktor ini? Sudah cukup? Ada yang tanyakan? Oke, ya. Kalau kurang jelas, silakan kalian baca-baca sendiri, ya. Kalau ada buku, silakan. Ya. Nah, ini mekanisme kehilangan panas yang saya katakan tadi, ya. Khususnya pada bayi. Pada bayi ini lebih cepat dia mengalami kehilangan panas. Kehilangan panasnya itu ada yang dinamakan dengan radiasi, konduksi, evaporasi, dan konveksi. Silakan ini kalian baca sendiri, ya. Nah, kalian baca sendiri apa yang dimaksud dengan radiasi, konduksi, evaporasi, dan konveksi. Ya, ini tugas dari saya. Ya, nanti akan saya tanyakan ketika kita ketemu di lab. Oke? Lalu selanjutnya ini adalah hubungan suhu tubuh dengan cairan tubuh. Nah, oke. Oke, ini ada yang ditanyakan nih dari slide ini. Cairan nih. Nah, kembali lagi. Sekarang, kenapa sih orang sakit, terutama kalau yang lagi demam, lagi panas, harus banyak minum? Coba. Itu kan biasanya kalau lagi demam, ya harus banyak minum. Kenapa? Supaya menghindari terjadinya dehidrasi. Nah, kenapa? Karena orang yang panas, ya, artinya cairan dalam tubuhnya itu sedang dikeluarkan, ya. Nah, lebih cepat nih kehilangan cairannya itu lebih cepat kalau orang yang panas. Nah, kalau cairan dalam tubuhnya banyak yang keluar karena panas tersebut, nah itu kan bisa menyebabkan dehidrasi. Oleh sebab itu, kenapa orang yang sakit, yang demam khususnya, dia harus banyak minum supaya dia nggak dehidrasi. Begitu, nih, ya. Oke. Nah, ini adalah hubungan suhu tubuh dengan eritrosit, ya. Nah,
Ya, ini bisa kalian baca sendiri aja ya. Oke. Oke, nah ini nilai suhu tubuh. Normal itu adalah 36 derajat Celcius sampai 38 ya. Umur 3 bulan itu 37, umur 1 bulan 37,7 ya. Umur 3 tahun 37,2, umur 5 tahun itu adalah 37. Nah, ini adalah keadaan suhu tubuh dibagi menjadi dua, adanya hipotermi, normal, febris, dan hipertermi. Hipotermi itu yang suhu tubuhnya rendah, kurang dari 36 derajat Celcius. Nah, kalau yang normal itu ada sekitar 36 sampai 37,5. Dikatakan febris itu kalau suhu tubuhnya 37,5 sampai 40 derajat. Kalau hipertermi itu adalah lebih dari 40 derajat Celcius, ya. Nah, ini adalah jenis-jenis termometer yang bisa kita gunakan. Ada buat suhu tubuh termometer oral ya, atau enggak yang dimasukkan ke mulut, ada yang rektal dimasukin ke anus, dan ada juga yang suhu tubuh aksila atau yang ke ketiak ya, yang seperti ini. Tapi untuk yang sekarang ini lebih banyak adalah dengan termometer yang shotgun ya. Oke. Nah, ini adalah cara-cara kita dalam pengukuran suhu tubuh ya dengan menggunakan termometer rektal ya atau aksila ya. Nah, kita harus menunggu selama 3 sampai 5 menit. Kalau dengan digital kan pasti ada bunyi ya, titit. Nah, itu artinya udah selesai. Kita bisa lihat ukuran berapa nih suhunya. Nah, ini ya untuk tata caranya. Silakan kalian baca sendiri ya. Nah, oke. Nah, ini untuk yang di ketiak. Nah, oke. Nah, ini untuk di anus. Ya. Oke. Nah, sekarang adalah pemisahan. Oke, tekanan darah. Nah, ini ya. Nah, ini yang air raksa, ini yang dipompa. Sekarang tuh untuk air raksa sudah nggak ada lagi ya, nggak dikeluarkan lagi. Kenapa? Karena bukan dari alatnya, tetapi adalah dari air raksanya, Neng. Ya, jadi kita tuh sekarang sudah tidak menggunakan lagi air raksa, ya. Nah, sekarang itu sudah pakai yang ini, yang dipompa. Oke. Lalu, ya oke, ini bagian-bagiannya ini ya. Nah, ini jenis tekanan darah ya. Nah, tekanan darah sistol ini adalah tekanan darah maksimum dinding arteri pada saat kontraksi ventrikal kiri. Kalau tekanan darah diastol yaitu tekanan minimum dinding arteri pada saat relaksasi ventrikal kiri. Tekanan arteri atau tekanan nadi yaitu sesi antara tekanan sistol dan diastol. Nah, ukuran tekanan darah merupakan gambaran resistensi pembuluh darah, cardiac output, status regulasi dan keseimbangan cairan. Tekanan darah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain aktivitas fisik, status emosional, nyeri, demam, atau pengaruh kopi dan tembakau. Nah, ya kenapa berarti kalau begini, ya kita harus pastikan ketika kita akan melakukan pengukuran tekanan darah, pastikan pasiennya dalam keadaan tenang ya. Keadaan tenang ya, nyaman ya. Kenapa? Karena kalau sekarang si pasiennya dia keadaannya dia misalkan belum rileks, nah ini akan mempengaruhi terhadap tekanan darah. Kemungkinan yang akan kita nilai tekanan darahnya akan menjadi lebih tinggi. Nah, contoh misalkan kalau orang sekarang lagi naik ke lantai 3 ya, misalkan. Apa yang dirasakan kalau sudah nyampe di lantai 3 biasanya orang kalau sudah naik tangga lantai 3? Mungkin ngos-ngosan, Ibu. Ya, betul. Capek sama detak ngos-ngosan. jantungnya cepat, Iya, Bu. detak jantungnya cepat. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap penilaian tanda-tanda vital. Coba aja denyut nadinya kalian ukur. Cepat nggak? Pasti akan cepat. Duk. Nah, ketika kalian ukur nadinya, wah, nadinya cepat, ya iya orang dia habis aktivitas kok, habis naik ke lantai 3. Kalau kita ukur, nah tekanan darahnya pasti akan
tinggi, akan naik. Nah, hati-hati. Nanti kalau keadaan seperti itu kita lakukan pengukuran tekanan darah, nanti bisa-bisa orang ini kita sebut hipertensi atau tekanan darah tinggi. Padahal dia tekanan darahnya normal-normal. Kita yang salah. Kenapa? Karena pasiennya baru aktivitas fisik. Lalu kita ukur. Nah, ya iya pasti akan mengalami kenaikan ya. Lalu sama juga dengan kopi dan tembakau, ini juga mempengaruhi Neng ya. Kemungkinan tekanan darahnya akan agak tinggi ya. Nah, lalu kenapa nih status emosional bisa mempengaruhi? Apa contohnya? Seperti Lagi marah, Bu. Kalau lagi emosi, Bu. Betul. Orang lagi marah biasanya bagaimana? Dadanya panas. Betul nggak? Dadanya panas, kadang nafasnya terengah-engah gitu kan. Ya. Nah itu. Atau enggak, satu emosionalnya juga apa coba? Kalau lagi jatuh cinta, berpengaruh nggak? berpengaruh, Ibu. Contoh, ada kecengannya yang lewat di depan kalian. Langsung kalian aduh, nah, gak karuan. Kok jantung aku ya deg-degan gitu kan, berdebar nih. Dia langsung kan. Nah, kalau diperiksa ini pasti nadinya akan cepat. Tekanan darah akan tinggi. Wah, kamu lagi apa ini kamu? Darah tinggi ya? Padahal pacarnya lagi lewat. Atau misalnya kayak gebetannya barusan lewat. Nah, itu status emosional juga berpengaruh ya. Nah, orang lagi sakit, lalu lagi cemas, lagi bahagia, lagi sedih, itu berpengaruh nih. Makanya tekanan darah ini harus benar-benar kondisinya dia sedang tenang ya. Nah, kalau lagi aktivitas fisik suruh duduk dulu, tenang dulu. Oke Bu, istirahat dulu ya Bu ya. Kira-kira sekitar 20 menit ya Bu. Silakan Ibu minum dulu, duduk dulu yang nyaman ya. Nanti akan saya ukur tekanan darahnya. Nah, begitu Neng. Ya, jadi suruh pasiennya tenang dulu. Oke. Nah, jadi tekanan darah ini ada sistol dan diastol. Sistol itu adalah ketika kita pompa, ya, ketika pompa, lalu kita buka, nah, yang akan terdengar pertama kali itu adalah dug. Nah, itu adalah sistol. Lalu dug yang kedua itu akan kita dengarkan ya di akhir. Nah, dengan namanya itu adalah diastol. Nah, itulah yang dikatakan kalau kita periksa 110/70, misalkan 100/60. Nah, itulah 100 itu menyatakan adalah sistoliknya. 60 itu dinyatakan dengan diastol. Nah, jadi begitu, Neng, berapa tekanan sistolnya? 100, diastolnya berapa? 60. Nah, itu. Jadi jangan sampai salah ya kalian. Nah, ini prosedurnya ya. Nah, ini harusnya nanti akan kita praktek ya. Nih, kalau alat-alat ini ya, alat tekanan darah, sfigmanometer, tekanan timbangan ya. Nah, alat-alat ukur seperti itu ingat ya Neng ya, itu harus dikalibrasi ya secara rutin. Karena tadi biar akurat. Mungkin kalian sering menemukan alat itu yang error ya. Nah, kok timbangan yang di sana mah saya normal, tapi kalau saya timbang di sini kok saya lebih. Nah, itu ya. Kenapa ada pengukuran yang berbeda? Nah, kemungkinan memang tekanan misalkan timbangannya itu dia sudah error jadi belum dikalibrasi. Nah, itu harus disetel ulang, dikalibrasi supaya bisa digunakan. Jadi kembali lagi normal lah, intinya seperti itu. Nah ini ya bagian-bagian dari manometer. Ini adalah bladernya. Nah, ini adalah parepetnya lah ya ini ya. Ini mansetnya lah, ini mansetnya. Nah, ini alat pompanya dan ini adalah untuk melihat alat ukurnya. Ya. Nah, ini persiapannya. Pastikan pasiennya sedang tenang ya. Lihat, kalau dia habis minum kopi, dia harus istirahat dulu minimal 30 menit ya. Kalau dia habis aktivitas fisik atau aktivitas fisiknya ringan ya kurang lebih 5 menit lah ya. Nah, lalu lengannya itu harus bebas dari pakaian ya. Lalu arteri brachialisnya pastikan bahwa popasinya cukup ya. Nah,
Arteri brachialis ada di mana, Neng? Ayo, kalian sudah belajar anatomi. Arteri brachialis ada di mana? Di tangan, Ibu. Iya, di lengan ya. Di lengan. Jadi pastikan ketika kita akan memasang manset tekanan darah, manset manometernya, kita raba dulu ya. Nah, di mana tuh arteri brachialisnya? Nah, ya. Lalu nih ya, posisinya bisa dia berbaring maupun dia bisa duduk ya. Nah, lalu apalagi? Oke. Nah, ini. Oke. Jadi gini, ketika kita melakukan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah, nah kita kan harus pompa tuh, baik kan? Kita pompa kan si alatnya ya, sphygmometernya kan kita pompa. Nah, Bu, kita pompa sampai mana sih ukurannya? Nah, itulah yang akan kita gunakan dengan menggunakan stetoskop ya. Stetoskop kita letakkan di arteri brachialis ya. Nah, pakai stetoskop, dengarkan sama kalian ya. Kalau masih terdengar denyutan nadi pada stetoskop kalian, artinya kita harus terus memompanya. Nah, terus sampai tidak terdengar denyutan pada arteri brachialis, artinya sudah selesai kita memompanya. Ya, akan tetapi kita lebihkan sekitar 30 mm Hg kita lebihkan. Nah, kalau sudah dilebihkan, tinggal kita buka itunya kita keluarkan udaranya. Nah, setelah dikeluarkan udara, baru kita dengarkan. Nah, didengarkan di bunyi stetoskop itu adalah bunyi tadi yang bunyi deg, deg, deg. Nah, itu bunyi deg-deg itu tuh namanya adalah bunyi Korsakoff ya. Kalau bahasa medis namanya itu adalah bunyi Korsakoff. Kalau bunyi sistol itu adalah pada Korsakoff yang pertama. Kalau yang diastol itu adalah pada Korsakoff yang kedua, yang kelima, maaf. Jadi kalau kita dengarkan dug yang pertama itu adalah sistol, lalu kita akan dengarkan dug, 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 dug. Nah, yang kelima itu baru kita dengarkan adalah suara diastolnya. Maka akan kita temukan tuh ukurannya ya. Sistolnya misalkan pada angka 100, diastolnya pada angka 60 misalkan ya. Nah, nanti kita akan belajar. Kalau kalian mau juga kalian bisa cari di video ya, di YouTube ya, banyak kok ya video pembelajaran dalam pemeriksaan tekanan darah ya. Oke, nanti kalian baca aja. Nah, ini lihat. Nah, ini caranya. Nah, ini pasangkan berada di bawah jari. Nah, di Coxsackie. Nah, ini cara masangnya, mansetnya. Oke. Nah, ini lihat ditambah 50 mm Hg. Nah, lalu turunkan. Oke. Nah, ini adalah ini ukuran ya, klasifikasi tekanan darah. Dikatakan normal kalau sistolnya itu kurang dari 120 dan kalau distolnya kurang dari 80. Prehipertensi kalau sistolnya sekian ya, diastolnya sekian. Hipertensi stadium pertama itu sekian, hipertensi pada stage yang kedua ini adalah lebih dari 160. Gini ya, kalau ada dosen yang mengatakan, "Neng, tensi normal itu berapa?" 120 per 90, Bu. Betul salah? Salah. Betul salah? Hah? Salah, Bu. Kenapa? Karena udah termasuk 90 tinggi, Bu, biasanya. Jadi, kalau ada yang bertanya, ya,
Yang dikatakan normal itu berapa, Neng? Dikatakan normal jika sistolnya itu adalah kurang dari 120 dan diastolnya itu adalah kurang dari 80. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi kalau kalian menjawabnya 120 per 80 atau enggak 110 per 70, nah itu salah. Kenapa salah? Nah, berarti kalau begitu, kalau orang dengan tensi 100 per 100 per 60, nah, itu tidak normal dong. Benar nggak? Nah, makanya kalian itu ketika berjawab hal yang seperti itu, nah, kalian harus jawab sistolnya berapa, diastolnya berapa. Jangan kalian sebutkan 110 per 70, Bu. Atau enggak, normalnya itu ada 120 per 80, Bu. Kalau sekarang normalnya 120 per 80, berarti orang dengan tensi 110 per 70 itu kategori tidak normal dong. Nah, begitu maksud saya. Paham ya? Nah, jadi jangan sekali lagi nih, kalian menjawab kalau tensi normal itu 110 per 70. Nah, itu udah salah. Ya. Nah, ini adalah kesalahan yang sering terjadi pada saat pengukuran tekanan darah. Kalian bisa baca aja sendiri ya. Nah, kalau pemeriksaan nadi, ini bisa ya kalian dengan memegang pergelangan tangan kalian, lalu dipapasi, rasakan denyutannya, lalu itu hitung dalam 1 menit, maka akan keluar apa nadinya itu berapa ya. Nah, ini lihat nadinya. Oke, seperti ini ya. Nah, arteri radialis itu, di arteri radialis ya. Lalu bisa juga kita periksa nadinya itu adalah di arteri karotis atau nggak di ini nih, di leher ya. Nah, lalu apa lagi? Nah, ini nadi ya. Nah, ini nadi ya. Bisa kalau nah ini di brachialis ya. Nah, ini pada kalau di dewasa ini adalah sebelah sini brachialisnya brachialisnya. Kalau pada bayi ini di daerah sekitar ketiak ya, arteri brachialis. Nah, ini adalah femoralis ya. Bisa kita raba, ini lebih dekat ke dalam bagian dalam ya, di paha bagian dalam. Nah, lalu ini di tibialis posterior, kita akan bisa merasakan denyut ya, denyut nadinya. Lalu di sini ya di arteri dorsalis pedis. Nah, kita bisa rasakan. Nah, untuk nadi. Nah, oke ya. Oke. Nah, ini normalnya adalah dewasa 60 sampai 100 kali per menit ya. Kalau orang yang sedang sakit ya, nah, dan frekuensi nadinya itu lebih dari 100 kali. Nah, ini dinamakan takikardi ya. Nah, kalau sekarang nadinya itu kurang dari 60. Nah, ini disebut dengan bradikardi ya. Nah, oke. Nah, ini pernafasan. Nah, pernafasan kita hitung dengan apa? Secara apa? Kelihatan diafragmanya naik turun ya. Nah, kita bisa hitung. Ketika dia tarik nafas, lalu buang nafas, 1 ya. Tarik nafas, buang nafas, 2. Nah, kita hitung ya. Nah, berapa normalnya? Berapa normalnya untuk pernafasan? Nah, frekuensi nafas orang dewasa sekitar 14 sampai 20 kali per menit ya. Dengan pola nafasnya yaitu teratur dan tenang ya. Ini dihitung dalam 1 menit ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ibu, kalau misalnya lagi tensi terus dianya pakai baju yang panjang atau sweater gitu, gimana ya Bu? Apa di atas bajunya atau dibalik gitu diangkat? Bagus pertanyaannya ya. Bu, bagaimana kalau misalnya kita mau periksa tekanan darah tapi baunya panjang? Jadi bagaimana menurut kalian? Hah? Gimana? Nah, kalau memungkinkan, lipat si bajunya.
bisa ke atas ya. Nah, atau enggak dibuka. Kalau misalkan si bajunya mudah, ya udah kita geser sampai ke atas ya. Ya. Kalau apa susah ya udah buka. Tapi kembali lagi jenis bajunya ya, nggak usah dising-singkan. Karena kita raba nih brachialisnya ya. Materi brachialisnya keraba nggak? Kerasa nggak? Kalau kerasa berarti nggak usah ya. Ini bajunya karena tipis. Tapi kalau sudah tebal, misalkan jaket jeans, itu kan susah kita periksanya. Itu lebih baik dibuka. Ya. Nah, jadi dikembalikan lagi dari jenis bajunya ya dan karakteristik baju yang dipakai. Ya, kalau tipis masih bisa lah ya kita nggak usah dising-singkan bajunya. Tapi kalau udah tebal, nah itu harus dising-singkan baju. Oke, cukup? Oke, ada lagi Baik, yang ingin cukup ditanyakan? Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Nah, di sini siapa yang sudah punya tensian di rumahnya? Sudah ada? Punya semua, Ibu. Udah punya semua. Udah pintar dong kalian mengukur. Udah bisa maksud saya. Belum, Ibu. Oh, makanya baca-baca di YouTube, Neng, itu ada ya. Nah, baca-baca di YouTube. Kalau ada alatnya itu atau digunakan atau itu untuk belajar, nggak apa-apa. Nanti kalau salah, misalnya kalau nggak ngerti, bisa tanyakan sama saya nanti kalau di lab. Tapi untuk sekarang kalian belajar sendiri di rumah, ya cari video pembelajaran ya di YouTube banyak. Ini banyaknya yang manual atau yang digital? Kalau digital sih gampang, Manual, sudah Ibu. ada. Manual, Ibu. Kalau manual itu butuh kepekaan ya. Nah, butuh ketelitian. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk besok itu dari pagi. Kalian masih ada PPAK. Sampai jam berapa? Sampai jam 10 lagi. Kalau tadi Ibu beresnya sekitar jam 11, Ibu. Oh. Nggak tentu, Ibu. Iya. Ya udah seberesnya aja deh. Langsung gitu di lab. Oh iya. Oh gini PJ untuk praktek besok. Saya nggak bisa jam 1. Jadi saya usahakan sebelum jam 1 semua sudah praktek lab. Ibu mohon maaf, yang praktek kata Ibu kelas B dulu. Iya betul. Aduh, saya lupa. Oh iya. Oh iya untuk kelas A nanti ya. Oh iya, sekarang kita masuk untuk teori yang kedua ya. Digabung dengan kelas B ya.